Halo semuanya, kami dari kelompok 3, tugas besar mata kuliah pengenalan komputasi. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai sistem presensi kehadiran kerja berbasis scan sidik jari atau yang bisa disebut biometric attendance system. Kelompok kami terdiri dari saya, Robi, Fityatul Haq Rosyidi, Ahmad Rafi Pradana, Rifki Afri Adi, dan Sandy Nurul Akmal. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai beberapa komponen tugas besar ini. Yang pertama ada analisis eksplorasi, yaitu analisis cara kerja sistem di lapangan dan dekomposisinya. Yang kedua ada flowchart, yaitu diagram alir cara kerja sistem ini. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai simulasi. Simulasi dari cara kerja sistem dengan pemrograman. Bagian pertama yaitu analisis eksplorasi. Pengertian. Biometric Attendance System adalah alat yang berfungsi sebagai pencatat kehadiran atau presensi pegawai suatu kantor dengan men-scan sidik jari. Berikut ada cara kerja alat ini. Pertama, yaitu pendaftaran admin. Kemudian pendataan sidik jari, lalu presensi, dan yang terakhir adalah pengambilan data presensi. Cara kerja. Pendaftaran admin. Admin akan memiliki berbagai hak khusus, yaitu menambah sidik jari anggota, mengatur jadwal presensi, hingga mengambil data presensi. Untuk melakukan pendaftaran admin, masuk ke menu, pilih menu manager, add, dan admin. Lalu, pengisi diminta memasukkan nama dan men-scan sidik jarinya. Yang kedua, yaitu pendataan sidik jari. Proses awal yaitu memasukkan data sidik jari dan nama pegawai ke alat presensi sidik jari. Dimulai dengan memasuki menu manager, add user, admin, men-scan sidik jari agar bisa masuk. Setelah itu, user mendaftarkan namanya dan men-scan sidik jarinya. Data-data tersebut akan disimpan dalam kumpulan data pegawai dan diurutkan sesuai ID-nya. Yang ketiga yaitu tata cara presensi. Pada keadaan normal, alat presensi sidik jari menampilkan waktu dan tanggal. Pengguna dapat memberikan input berupa men-scan sidik jarinya untuk presensi dan menekan menu untuk masuk ke menu utama. Setelah pengguna men-scan sidik jarinya, alat ini memperoleh data sidik jari itu dan mencocokkannya dengan kumpulan data sidik jari yang dimiliki. Jika ditemukan data yang identik, maka pemilik sidik jari tersebut dinyatakan hadir. Jika setelah mencocokkannya dengan kumpulan data sidik jari yang dimiliki, data ternyata tidak ada data yang dan ternyata tidak ada data yang cocok, sidik jari tersebut dinyatakan tidak valid dan verifikasi gagal. Kemudian bagian berikutnya adalah dekomposisi. Dekomposisi yang pertama adalah pendaftaran admin, yang terdiri dari pertama masuk ke menu, kemudian masuk ke menu manager, kemudian memilih opsi admin, scan sidik jari admin, bila sebelumnya telah ada admin yang terdaftar, kemudian mengisi nama, input data sidik jari admin dengan menempelkan jari pada scanner, kemudian data disimpan dalam kumpulan data. Yang kedua adalah pendataan sidik jari user. Dekomposisinya terdiri dari masuk ke menu manager, memilih opsi admin, admin men-scan sidik jari, user men-scan sidik jari, user mengisi nama, ID dibuat berdasarkan jumlah user yang telah terdaftar, kemudian data ID dan sidik jari disimpan dalam kumpulan data. Kemudian dekomposisi berikutnya adalah presensi. User men-scan sidik jari, kemudian data sidik jari dicocokkan dengan kumpulan data yang tersimpan. Jika ada, maka ID yang sesuai dinyatakan hadir dalam data kehadiran. Jika tidak ada, maka output berupa silakan coba lagi. Kemudian kembali ke poin pertama. Pengambilan data presensi. Pasang flash disk ke alat presensi,
admin memilih opsi data kehadiran atau report form, admin men-scan sidik jari untuk login, memilih jangka waktu yang ingin diambil datanya, pasang flash disk ke laptop, kemudian ambil dan lihat data dalam bentuk Excel. Yang selanjutnya, flowchart, yaitu diagram alur cara kerja alat presensi sidik jari tersebut. Yang pertama untuk interface, di sini interface terdiri dari data tanggal dan data waktu, dan juga di sini jika kita inputkan menu, maka akan ada pilihan berupa user MGR dan report form. Dan juga kita bisa langsung masukkan presensi. Lanjut. Nah, jika kita tadi memilih option berupa menu dan kita memilih user MGR, kita bisa mendaftarkan admin. Di sini untuk flowchart-nya adalah deklarasi matriks dari admin tersebut. Boleh dilanjut lagi. Nah, dan selanjutnya dari matriks yang sudah dibuat, kita bisa menginput nama dan nanti eh, nama tersebut masuk ke matriks admin. Selanjutnya, pendataan sidik dari user. Lanjut yang tadi, kalau misalnya kita memilih user NGR dan memilih user, kita bisa menginput yang pertama, kita akan diminta sidik jari admin. Sidik jari admin bisa berupa nama, kita misalkan nama saja. Lalu setelah terverifikasi, maka kita bisa menginput data sidik jari user. Kita misalkan lagi sidik jarinya berupa nama dan nanti nama tersebut akan terdapat ID. Boleh lanjut lagi. Nah, untuk presensi tadi sebelumnya sudah saya jelaskan di interface. Tadi kita bisa langsung input presensi berupa nama. Kita misalkan nama saja. Jika benar sesuai dengan data yang ada di matriks tadi, maka verifikasi akan sukses dengan tanda checklist. Dan jika gagal, verifikasi akan tertulis gagal dengan tanda silang. Lanjut lagi. Di menu option tadi, jika kita memilih jika kita memilih report form, maka kita akan diminta untuk menginput ID dari data-data matriks user yang terdaftar. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih opsi berupa data dari 1 sampai 4 minggu jumlah datanya dan juga kita diminta untuk menginput tanggal awal data yang akan kita lihat. Dan selanjutnya di sini ada pemformatan tanggal dari data yang akan kita cek supaya sama dengan kalender. Oke, setelah menginput tanggal awal, maka nanti otomatis output data berupa tabel. Di sana ada data kehadiran dan juga data tanggal. Baik, selanjutnya adalah tahap simulasi. Dalam simulasi dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Simulasi yang dibuat ada tahapan pendaftaran admin, pendataan sidik jari, presensi, dan pengambilan data presensi. Dalam simulasi ini, sidik jari dipresentasikan sebagai nama pemilik sidik jari. Input yang dilakukan adalah dengan tombol dipresentasikan dengan mengetik angka atau masukan. Baik, kita akan mulai simulasi ini. Pertama, kita akan masuk ke menu untuk mendaftarkan admin. Kita masuk ke menu user MJR, lalu ke admin. Lalu kita masukkan sidik jari admin yang dipresentasikan sebagai nama. Harusnya diulang. Sorry. Baik, kita akan mulai simulasi. Pertama, kita masuk ke menu.
Lalu kita masuk ke user MGR. Lalu kita memilih admin. Lalu masukkan sidik jari baru admin yang dipresentasikan sebagai nama. Kemudian kita mendaftarkan user. Kita masuk ke user MGR, lalu pilih user. Lalu masukkan sidik jari admin yang sudah terdaftar. Lalu di sini kita mendaftarkan nama pegawai. Jika ingin menyelesaikan pendaftaran, kita bisa masukkan N. Di sini kita sudah bisa lihat daftar pegawai yang terdaftar. Lalu di tahap presensi, kita bisa masukkan sidik jari kita untuk presensi. Lalu keluar tanda verifikasi sukses. Lalu untuk pengambilan data, kita bisa masuk ke menu, lalu ke report form. Lalu kita bisa pilih ID dari pegawai yang kita ingin lihat datanya. Kita bisa memilih waktu data sidik jarinya. Lalu kita memasukkan tanggal, mulai dari tanggal berapa kita ingin melihat datanya. Baik, di sini kita terlihat data kehadiran untuk pegawai dengan nama Rifki pada tanggal 6 November, yaitu sekarang dinyatakan saya hadir karena tadi sudah melakukan presensi. Bila kita masukkan nama pegawai yang belum melakukan presensi, kita juga bisa melihat bahwa pada tanggal 6 November ini dia tidak hadir. Baik, sekian simulasi dari pemrograman dari alat presensi sidik jari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.